peristiwa teror 7 Oktober 2023. Di mana pada saat itu hari terakhir sebuah perayaan Yahudi, seharusnya mereka bersuka cita, tetapi justru yang terjadi pada hari itu adalah mereka diserang. 1.200 lebih orang tewas. Nah, penyerangan yang dilakukan oleh kelompok teror dari Gaza, mereka bukan hanya membunuh, tetapi juga mereka ini ada kasus pemerkosaan juga, lalu ada juga penyanderaan, penculikan. Nah, jumlahnya ada 251 orang yang Israel sedang lakukan melindungi warga negaranya. Soal wilayah sebetulnya dia tidak terlalu peduli karena apa? Dia pun bisa kasih tanah. Tapi dia sebagai pemerintah, namanya aja IDF itu pasukan pertahanan. Dia harus mempertahankan dong dari serangan musuh tadi. Nah, ini kesalahannya Israel juga ya. Israel itu orangnya baik banget. Udah jelas berbatasan sama Gaza yang ketahuan udah sering ngirimin roket. Udah jelas sering banget memperlakukan Israel tidak baik. Malah ngasih pekerjaan buat orang Gaza. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Elia Meren di program 3 Hari Channel. Di dalam kemurahan Tuhan kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Tetapi di kesempatan ini kita cukup spesial karena kita berbicara hal yang mungkin saat ini sedang marak diperbincangkan, yaitu tentang keadaan Israel dan juga Palestina di tengah konflik. Nah, kali ini kita tidak akan bahas sendirian, tapi bagaimana kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sebenarnya kita melihat peristiwa atau konflik di antara Israel dengan banyak bangsa ini dari sudut pandang Alkitab. Dan kita bahas bersama dengan Ibu Monique Riekers. Selamat pagi Bu Monique. Pagi, ya. Shalom. Ya, selamat datang di podcast kita. Terima kasih telah sudah mengundang waktunya. Nah Bu Monique, kita mau tanya nih, kan di tengah-tengah konflik Israel sekarang dengan bangsa-bangsa lain itu, apakah apa yang sebenarnya Israel ini sedang lakukan? Apa yang mereka sedang perjuangkan sehingga ya sampai hari ini mereka tetap bersikeras untuk melakukan aksi yang mereka lakukan itu? Ya, kalau ditanya apa yang terjadi pada Israel hari ini, kita mengurutnya paling dekat adalah peristiwa teror 7 Oktober 2023. Di mana pada saat itu hari terakhir sebuah perayaan Yahudi, seharusnya mereka bersuka cita, tetapi justru yang terjadi pada hari itu adalah mereka diserang. 1.200 lebih orang tewas. Bukan hanya orang Yahudi, tapi juga ada orang Arab Israel, orang Beduin ya, ada orang Thailand, dan juga ada orang dari berbagai bangsa yang lain yang kebetulan saat itu sedang ada di tanah Israel. Nah, penyerangan yang dilakukan oleh kelompok teror dari Gaza itu bukan hanya Hamas. Selama ini kita taunya Hamas karena memang Hamas inilah adalah penguasa di Gaza. Sejak tahun 2006 mereka menang pemilu ketika Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Nah, mereka bukan hanya membunuh, bukan hanya membakar rumah, bukan hanya merusak properti, mobil, harta benda dan sebagainya, tetapi juga mereka ini ada kasus pemerkosaan juga dan sudah dilaporkan ke PBB. Lalu ada juga penyanderaan, penculikan. Nah, jumlahnya ada 251 orang dan masih ada sebetulnya orang Israel yang disandra di Gaza juga. Jadi sampai hari ini. Jadi maksudnya jumlahnya akhirnya menjadi 253 orang. Per hari ini ada 50 orang yang masih di Gaza. Diduga 20 orang hidup, 30 sudah mati, sudah meninggal, tetapi jenazahnya itu nggak bisa diserahkan. Masih dipertahankan oleh mereka. Karena mereka tahu bagi orang Yahudi pemakaman yang layak itu sesuatu banget. Manusia itu harus dimakamkan secara layak, didoakan. Dan karena mereka orang Yahudi harus dimakamkan di tanah Israel.
Nah inilah yang terjadi. Jadi banyak orang berpikir Israel berperang karena suka perang. Tidak. Karena ada sesuatu yang ingin mereka selesaikan. Kalau mau perang berhenti maka bebaskan Sandra. Paling gampangnya itu sih. Oke. Lalu bagaimana dengan isu yang terjadi belakangan ini yang mengatakan bahwa sebenarnya Israel itu ingin menguasai atau mengambil tanah karena itu adalah tanah milik mereka, tanah perjanjian itu gitu. Israel sudah memberikan tanah masalahnya. Oh, itu gimana tuh? Israel sudah memberikan tanah yakni sejak tahun 1993. Pertama dikasih Bethlehem. Kota kelahiran Yesus, kota kelahiran Raja Daud. Dan ada makam Rahel di Bethlehem. Ya. Itu dikasih ke Palestina untuk berdamai. Kenapa dikasih tanah? Karena sebelumnya ada peristiwa yang namanya, buat saya itu terorisme. Tapi bagi orang Palestina itu dinamakan intifada. Yang artinya pemberontakan. Nah ini pemberontakan, Bapak Ibu jangan berpikir ini sesuatu yang sekedar unjuk rasa, demo dan sebagainya. Enggak, ini melakukan aksi yang kekerasan. Makanya saya bilang ini terorisme. Dan untuk menghentikan itu Israel akhirnya memberikan tanah. Bethlehem, Yeriko, kota pertama yang ditaklukkan oleh Yosua. Bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian merebut Yeriko pertama kali. Dan kita tahu kisahnya ada di Alkitab itu dikasih. Shikem di mana ada makam Yusuf. Bayangin tulang-tulang Yusuf dibawa dari Mesir. Keliling ya kan Gurun Sinai 40 tahun untuk dimakamkan di Shikem yang menjadi tanah warisan untuk Efraim. Itu juga diberikan. Itu dikasih juga, bayangin. Padahal kalau kita ngerti secara sejarah, wow. Yusuf mau berpesan makamkan, ya kan, di tanah. Berarti sebenarnya artinya apa? Israel baik kan, mau kasih tanah demi damai. Apakah ada damai? Enggak. Tapi Israel memberikan tanah itu, apakah Israel juga dengan memberikan tanah itu mereka menginginkan tanah yang lain? Enggak. Justru mereka kehilangan porsi dari tanah perjanjian kan. Karena apa? Yudea dan Samaria itu mencakup kota Bethlehem, kota Shikem, kota Yeriko tadi. Sekarang Shikem diubah namanya jadi Nablus. Kemudian ada Jenin, Ein Ganim. Itu juga kota yang ada di Alkitab kita. Gitu loh. Semuanya akhirnya Israel kehilangan akses. Dan bukan Israel doang loh. Kita orang Kristen. Kita kehilangan akses untuk masuk ke Bethlehem misalnya. Kita harus ada prosedur tersendiri untuk masuk ke sana. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini banyak orang Kristen tidak sadari. Tidak aware ya. Tidak aware. Nah, kemudian terjadi lagi nih 1993 berdamai antara Israel dengan Palestina yang waktu itu diwakili oleh Yasser Arafat sebagai pemimpin gerakan pembebasan rakyat Palestina PLO. Jabat tangan. Bahkan dapat hadiah Nobel. Perdamaian tahun 1994. Ternyata 2000 mereka bikin intifada kedua. 2000 sampai 2005. Akhirnya apa? Intifada tadi pemberontakan itu. Pemberontakan tadi. Okay. Terorisme lagi. Meledakkan bom bunuh diri di bus. Restoran pizza, hotel, tempat-tempat umum. Jadi ini benar-benar gak masuk akal. Israel cara menghentikan intifadanya ngapain? Dikasihlah Gaza. Waktu itu yang berkuasa dipikirnya Fatah kan. Otoritas Palestina itu dari PLO akhirnya jadi Fatah. Nama partai politik. Ternyata pada saat pemilu terjadi karena Israel sudah keluar dari Gaza, diadakan pemilu. Tahun 2006 yang menang pemilu Partai Hamas, yang notabene adalah sekarang menjadi basis teroris. Padahal Gaza itu adalah kota warisan untuk suku Yehuda. Sukunya Yesus, sukunya Raja Daud. Dan Israel merelakan itu diberikan ke mereka? Iya. Malah jadi basis teroris. Jadi sebetulnya
Kalau kita mau lihat secara perspektif spiritual, mungkin Tuhan akan begini. Kamu memberikan apa yang bukan milikmu. Paham nggak? Iya. Tuhan kan kasih tanah perjanjian buat bangsa Israel. Sejak semula ya. Sejak semula. Tapi itu bukan tanahnya Israel loh. Tuhan bilang itu tanahku. Ya. Jadi Israel itu hanya dikasih hak pakai, bukan hak milik. Lalu kenapa Israel malah kasih ke orang lain? Akhirnya Israel menuai kesalahan politik yang dilakukan oleh pemerintahannya. Makanya penting banget, ini kita konteks Indonesia ya. Kita penting banget mendoakan pemimpin kita agar selaras dengan firman Tuhan. Sebab meskipun dengan proses politik, demokrasi ya, menang pemilu bisa juga loh. Dan akhirnya jadi apa? Malapetaka. Karena akhirnya ini kelompok teror yang menguat. Jadi sekarang kalau kita ngomongin, di Gaza ada orang baik nggak? Ada. Tapi mereka terkooptasi oleh si Hamas yang menjadi Pemda. Ya. Jadi kita bicara ini Pemda, pemerintahan resmi yang notabene sama dengan kelompok teror. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya Israel sekarang konflik ada di Gaza, tujuan Israel itu bukan untuk merebut Gaza tetapi untuk memberantas teror di sana ya? Untuk memulangkan Sandra dulu nih. Sandranya kan belum ketemu. Kenapa? Kan banyak orang juga yang nanya ke saya, Bu Moni kok susah banget sih IDF, tentara pertahanan Israel menemukan Sandra. Masalahnya nih, Sandra itu ditahan satu di terowongan. Kedua, Sandra berada di rumah warga sipil. Yang ketiga, Sandra dipakaikan bom. Minimal ditembak. Itu pernah terjadi ketika ada 6 Sandra yang mau dibebaskan oleh IDF. Dalam jarak kurang dari 200 meter mereka tahu IDF datang. Apa yang terjadi? Ditembak. 6 orang. Ada 2 perempuan, Eden Alexander, lalu Hers, Pauline Goldberg, Uri Danino, dan 3 lainnya. Jadi riskan gitu loh. Israel ingin menyelamatkan, resikonya Sandra bisa dibunuh. Karena apa? Waktu itu mereka ada di dalam terowongan. Jadi memang gimana ya, saya ngerti IDF. Pasti mereka akan mengalami apa ya, dilema yang sangat kuat. Ya. Mereka tahu lokasinya ada di situ, tapi mereka tidak bisa membebaskan. Itu yang menjadi dilema terbesar. Dan mereka tahu Sandra kondisinya seperti apa. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini, kenapa banyak orang Gaza yang tidak mau bantuin? Kan minimal mereka, misal ada satu Sandra namanya Noah Argamani. Dia disandra di rumah seorang dokter. Anaknya wartawan. Dan dia berhasil dibebaskan oleh IDF dalam sebuah operasi namanya Operasi Arnon, karena komandan yang membebaskan itu tewas, namanya Arnon. Harusnya kalau orang Gaza, warga sipil ini baik, dia bilang dong ke IDF, di rumah saya ada tawanan, bisa nggak bebasin? Atau saya anterin deh tawanan ini kemana, lalu kamu ambil. Agar konfliknya selesai. Betul, gitu. Kalau mereka memang ingin perang ini selesai. Karena sumber perang ini sebenarnya bukan Israel mau merebut, tetapi karena tahanan itu ya. Tawanan. Iya. Oh alah. Jadi gimana ya, maksudnya kita harus ngerti ya. Kalau jangan sampai ya, bapak ibu anaknya diculik, apa yang dilakukan? Pasti lapor polisi dong. Polisi diem-diem doang nggak? Enggak, dia harus berusaha menemukan si penculik. Dan akan terjadi tembak menembak nggak kemungkinan? Iya pastinya. Kira-kira kalau disekapnya di rumah, sebelah kiri kanannya rumah orang biasa, akan berdampak nggak? Pasti. Nah itulah yang terjadi. Masalahnya Hamas itu menggunakan rumah sakit. Bahkan rumah sakit Indonesia, ada terowongan di bawah rumah sakit Indonesia. Ada
5 sandera ditemukan di situ. Dan terowongan ini dari Rumah Sakit Indonesia nyambung ke rumah komandan Hamas namanya Ahmed Gandour yang akhirnya tewas. Makanya akhirnya bisa digali, ternyata ada sandera. Ditemukan sandera di terowongan itu yang terhubung. Di bawah Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ketika Rumah Sakit Indonesia di Gaza dibangun, ternyata udah ada terowongan juga. Jadi pertanyaannya, pemerintah Indonesia tahu apa enggak nih? Ya. Mungkin nggak tahu karena dikibulin sama Hamas. Kemungkinan nggak tahu karena kalau mungkin ya, karena kan yang meresmikan Bapak Yusuf Kalla. Kalau dia tahu apakah Bapak Yusuf Kalla mau meresmikan? Belum tentu ya. Nah itu dia. Jadi rumah sakit dijadikan basis teror. Rumah ibadah, masjid, TK, sekolahan. Dan IDF jika menyasar Hamas yang bersembunyi di situ, IDF-nya yang disalahkan. Bukan Hamas yang menggunakan tempat sipil ini yang menjadikan itu sebagai tempat teror mereka. Oke. Ada satu hal yang menarik dari apa yang narasi yang disampaikan oleh Ibu Monik bahwa Israel ini akan memberikan tanah perjanjian ini kepada orang yang tidak berhak atas itu, sehingga mungkin aja Israel ini sedang menuai akibat konsekuensi dari hal itu. Nah, maka sekarang kira-kira kalau dari Alkitab, memang dari sejak semula dari Alkitab itu diberikan Allah kepada bangsa yang dia pilih itu. Gitu. Lalu kemudian Israel sekarang memberikan itu, apa sih urgensi Israel memberikan itu? Kesalahan Israel adalah sangat mengidamkan perdamaian. Makanya kepada Palestina pun yang notabene bukan orang asli di wilayah tersebut dikasih juga nih tanahnya. Wilayahnya dikasih supaya dia bisa punya tempat untuk menjadi wilayah. Makanya disebutnya sebagai otoritas Palestina. Nah, ini kan mereka nggak pernah puas ya. Udah dapet Yudea dan Samaria, 2/3 dari Yudea dan Samaria itu adalah wilayahnya Palestina. Sudah dapat Gaza. Mereka inginnya apa? Yerusalem. Oh, mereka mau Yerusalem juga. Makanya sekarang yang dipromosikan oleh para pendukung-pendukung Palestina di seluruh dunia dengan demonstrasi di kampus Amerika, demonstrasi di Eropa adalah intifada ketiga. Globalisasi intifada. Untuk mendapatkan Yerusalem. Untuk mendapatkan Yerusalem. Makanya waktu 7 Oktober terjadi 2003, apa nama operasi yang dilakukan oleh Hamas? Badai Al-Aqsa. Al-Aqsa adanya di mana? Yerusalem. Mereka ingin merebut Yerusalem. Padahal Yerusalem itu kota yang dibuat Daud ya? Kota yang direbut Daud dari suku Yebus. Dan Daud menjadikan ibu kota kerajaan Israel. Daud memerintah dari Hebron 7 tahun. Dari Yerusalem 33 tahun. Nah sejak saat itu, itulah ibu kota kerajaan Israel. Sampai akhirnya kerajaan Israel pecah jadi 2, Israel Utara dengan ibu kota Samaria, Israel Selatan atau Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Israel merdeka tahun 1948, ibu kotanya apa? Ya Yerusalem. Oh, bukan Tel Aviv? Bukan, Tel Aviv itu kayak kota pemerintahan, kota bisnis. Administrasi lah. Administrasi betul, tapi pusat pemerintahan, kantor Perdana Menteri, kantor gedung parlemen Knesset ya di Yerusalem. Gitu. Berarti memang sejak semula Yerusalem itu miliknya Israel gitu ya. Tuhan maunya berdiam di situ. Makanya ketika Daud menginginkan membuat rumah bagi Tuhan, Tuhan memilih Yerusalem. Kenapa? Karena sejak Abraham disuruh mempersembahkan anak yang dikasihinya, anak janji Ishak. Tuhan menyuruh Abraham dari Beersheba
berangkat jauhnya perjalanan selama 3 hari, cocok banget nih dengan nama channelnya. Selama 3 hari ke sebuah bukit Moria. Dan bukit Moria itulah tempat bait suci. Dan adanya di mana? Yerusalem. Jadi sudah sejak semula Tuhan mempersiapkan akan ada penebusan yang terbesar bagi bangsa-bangsa. Tapi harus jelas lokasinya di mana. Tuhan kita tuh sangat detail loh. Betul. Bukan Tuhan yang tiba-tiba Abu-abu. hari ini mikir, oh saya mau bikin ini deh. Tanpa dikasih tahu ke nabi-nabi. Kayak gitu. Nah itulah yang terjadi. Wah, kita banyak belajar teman-teman. Berarti sebenarnya yang Israel ini lakukan sedang mempertahankan eksistensi mereka ya? Yang Israel sedang lakukan kalau menurut saya ya, melindungi warga negaranya. Soal wilayah sebetulnya dia tidak terlalu peduli karena apa? Dia pun bisa kasih tanah. Tapi dia sebagai pemerintah, namanya aja IDF itu pasukan pertahanan. Dia harus mempertahankan dong. Dari serangan musuh tadi. Nah ini kesalahannya Israel juga ya. Israel itu orangnya baik banget. Udah jelas berbatasan sama Gaza yang ketahuan udah sering ngirimin roket. Udah jelas sering banget memperlakukan Israel tidak baik. Malah ngasih pekerjaan buat orang Gaza. Pada saat serangan 7 Oktober terjadi, 10.000 orang Gaza kerja di Israel. Saya pernah ke perbatasan antara Gaza dengan Israel di sebuah kibuts namanya Kibuts Nirim. Ibu yang kita ketemu Adele, dia jadi guru PAUD buat anak-anak Gaza. Dan orang-orang Gaza ini yang bekerja di kibuts-kibuts. Mirisnya Elia, mereka inilah yang kasih tahu ke Hamas, rumah dia adalah satpam dari kibuts misalnya. Senjata ditaruh di rumah itu. Maka yang diserang duluan adalah si satpam ini. Ngeri banget. Kami wawancara, saya datang ke Israel untuk bertemu dengan orang-orang kibuts dan mereka menyampaikan hal ini. Saya sampai bingung, kamu itu baik itu ada batasnya rupanya. Selama ini mungkin kita orang Kristen kasih. Kita harus mengasihi. Betul. Dan saya lihat apa yang terjadi sama Israel. Mereka begitu baik. Apa yang terjadi? Kemurahan hati, kebaikan hati, kasih mereka bagaikan air susu dibalas air tuba. Saya ketemu dengan orang dari kibuts Nir Yishak. Temennya opa-opa diculik. Padahal dia tiap hari jemputin orang Gaza yang sakit, dibawa ke rumah sakit Israel. 2 jam perjalanan pergi, 2 jam perjalanan pulang. Gratis loh. Tapi dia diculik juga. Miris kan? Makanya saya bingung, ini gimana ya? Maksudnya saya mau bilang kamu kurang mengasihi, nggak bisa. Soalnya mereka sudah melakukannya. Itu dia. Jadi yang sebenarnya dilakukan Israel sekarang hanyalah untuk melindungi warganya, bukan dan dalam memulangkan Sandra. Jadi bukan masalah merebut tanah karena mereka pun memberikan tanah Betul. Gitu ya, kepada yang lain. Nah sekarang Bu Monik, kita kan mendengar ada isu terbaru bahwa orang Israel telah mengubah nama tepi barat menjadi Yudea dan Samaria. Itu apa yang terjadi? Jadi sebetulnya dalam dokumen-dokumen pemerintahan, dokumen resmi, sejak 1993 ada kesepakatan antara Israel dengan Palestina namanya kesepakatan Oslo. Karena memang diinisiasi oleh Norwegia dan diinisiasi oleh Amerika, kesepakatan dicapai di Oslo, makanya namanya itu. Dalam dokumen-dokumen resmi disebutkannya sebagai West Bank, tepi barat. Kenapa tepi barat? Karena memang dari Sungai Yordan sisi timur itu negara Yordania. Sisi baratnya jadi Yudea dan Samaria. Nah, padahal kalau sisi timur kalau kita lihat di peta yang diberikan oleh Yosua itu adalah jatah dari Ruben, Manasye dan Asher kalau tidak salah, Asher atau Gad. Jadi intinya adalah Israel ingin
meluruskan narasi yang selama ini digunakan secara umum. Dia mau back to the Bible. Bahwa kawasan itu di sisi sebelah barat Sungai Yordan disebutnya Yudea dan Samaria. Mengembalikan nama yang benar. Originalitas nama Iya. itu ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada urgensi yang lain-lain. Nggak ada urgensi yang lain. Urgensinya mungkin adalah mempertahankan agar Yudea dan Samaria ini tidak terarabisasi dan tidak terislamisasi. Oke. Tidak diubah dengan istilah-istilah Iya, lain. karena apa? Contoh di Turki, Hagia Sophia akhirnya jadi masjid juga kan? Nah, yang terjadi sekarang yang mengkhawatirkan PBB, UNESCO, ini badan budaya dari PBB, ini mengubah apa yang ada di Alkitab. Apa yang menjadi sejarah bangsa Israel itu diubah. Caranya gimana? Contoh, bukit di mana bait suci pernah ada, bait suci kedua di masa Yesus pernah ada, bait suci pertama masa Salomo pernah ada. Itu tidak lagi berkaitan dengan orang Yahudi katanya. Karena sudah ada 2 masjid di atasnya. Wah, menarik nih. Parah kan? Coba, UNESCO karena dia PBB, dia seakan-akan menjadi otoritas resmi. Ya. Yang menghapus sejarah yang ada di Alkitab kita. Gimana coba dengan anak cucu kita? Ya, Jangan-jangan nanti Alkitab kita dianggap hoax. betul. Karena tidak sesuai dengan sejarah yang dibikin oleh versi dunia. Ya. Sisa tembok dari bait suci kedua yang dihancurkan Romawi, yang menjadi tembok bagian barat sekarang ini, yang disebut sebagai satu-satunya tempat paling sakral bagi orang Yahudi. Karena disitulah akses mereka terdekat ya dengan bait suci. Itu diubah namanya menjadi tembok borak. Tahu kan borak siapa, nggak perlu saya jelasin kan? Nggak tahu. Elia pasti tahu ya, ini nama burung yang digunakan oleh Nabi Islam untuk terbang dari Mekah ke Yerusalem. Ya. Nah, jadi hal-hal yang menurut kita, aduh nggak ada urusan deh, kita sama Israel jauh banget. Kita di Indonesia nggak usah ikut-ikutan. Sekarang kira-kira nih, kalau semuanya diubah, Nazaret aja diklaim sebagai kota Palestina. Astaga. Padahal kita tahu Yesus dari Nazaret, Yesus orang Nazaret bahkan disebutnya. Ya. Gimana kira-kira? Jadi gini loh, kita bukan ngomongin politik. Ya. Kita ngomonginnya kebenaran. Kalau semuanya akhirnya dipolitisasi, kebenarannya hilang dong. Ya. Iya kan? Dan orang membenci kita karena kita mengatakan kebenaran. Dan menurut saya itulah harga yang harus kita bayar, nggak masalah. Berarti ternyata ada upaya yang terselubung ya untuk menjatuhkan Israel. Ya itulah, kan kita tahu semua yang berkaitan dengan Israel itu adalah soal perang spiritual. Ya. Ini antara Tuhan dengan iblis. Gak pernah sebetulnya itu, Hamas itu hanya alat yang dipakai oleh iblis. Kelompok-kelompok yang memusuhi Israel itu hanya alat yang dipakai oleh kegelapan. Yang bekerja di belakang. Di belakang layar. Ya. Makanya jangan mau dong dipakai sama Ya. kegelapan ini, jangan mau jadi antek-anteknya iblis. Tapi apa mungkin semuanya ini memang Tuhan izinkan terjadi untuk menggenapi apa yang dia lihat nubuatan? Karena memang secara Alkitab memang Israel adalah tempat di mana Tuhan akan datang kembali. Ya. Karena Tuhan akan datang kembali, maka yang kepanasan siapa? Iblis kan. Ya. Makanya mereka semakin giat untuk melakukan kekerasan demi kekerasan dan kekerasan. Untuk menganiaya umat. Untuk menganiaya umatnya Tuhan. Dan umatnya Tuhan di akhir zaman ini, di masa modern ini ada 2 loh. Ya. Ada Israel dan ada gereja. Gereja Israel rohani gitu ya. Gereja adalah Israel rohani. Rohani ya. Nah, jadi ini benar-benar saya berharap melalui apa yang kita perbincangkan, Ya.
meluruskan narasi-narasi yang salah yang berkembang di sekitar kita. Karena media di Indonesia juga kita nggak bisa harapin. Iya. Jadi kita harus tinjau langsung ke sana apa sebenarnya menjadi sumber konflik dan lain sebagainya gitu ya. Iya, minimal cek dan recheck. Ya. Untuk itu ya bersyukur ada channel 3 hari yang bisa juga meluruskan, dan untuk itu juga saya bikin Fakta Israel. Soalnya banyak banget hoax. Banyak banget misinformasi, dan misinformasinya itu udah benar-benar kayak nggak masuk akal. Ya, dianggap sebagai kebenaran gitu ya. Iya. Oke. Baik teman-teman, kita akhiri sampai di sini untuk sesi pertama, dan untuk sesi berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana Israel ini dalam kaitannya di dalam usaha mereka untuk membangun bait suci mereka. Kita tetap bersama dengan Bu Monik sebagai narasumber untuk mengetahui bagaimana sudut pandang Bu Monik dengan semua hikmat yang ada padanya untuk melihat kembali apa upaya Israel dalam pembangunan bait suci mereka. Tuhan berkati, kita akan ketemu lagi dalam sesi yang kedua. Shalom.